Oke, halo. Kok gue awkward? Selamat datang di Konten Navigasi, sebuah konten baru yang gue bikin dan gue berharap dengan konten ini gue bisa memberikan sedikit gambaran tentang khususnya ya buat anak-anak SMA yang sepertinya kayak sulit banget menentukan arah hidupnya. Karena biasanya setelah lulus SMA tuh galau. Emang setelah SMA mesti banget kuliah? Emang gak ada jalan yang lain? Biar kelihatan keren, bumper dulu kali ya. Let's go. Seperti yang lo tahu mungkin ya, SMA itu seakan-akan sebagai titik di mana lo menjadi anak kecil untuk yang terakhir kalinya, ngerti gak sih? Jadi setelah kelas 12, lo tuh udah kayak jadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena biasanya kalau sudah lulus SMA, lo udah langsung dituntut untuk menentukan pilihan hidup lo selanjutnya. Dan mostly atau seringkali itu berada di tangan lo, dominannya ada di tangan lo. Dan nanti apapun efek dari pilihan lo itu akan berimbas ke lo juga lebih banyaknya. Sehingga penting banget untuk tahu hal-hal apa aja yang lo butuhkan supaya entar masa depan lo itu bisa lebih teratur gitu loh. Jadi nggak asal milih pilihan yang ini hanya karena ikut-ikutan teman. Salah satunya adalah yang paling bikin sering galau. Setelah SMA emang harus banget kuliah. Emang nggak ada pilihan lain. Nah itu yang bakal kita bahas di episode pertama ini. Gue akan coba jabarkan beberapa pilihan yang bisa lo ambil setelah lulus SMA. Yang pertama, menikah. Ini adalah pilihan yang sangat tidak gue sarankan setelah lulus SMA. Kenapa? Karena kalau misalkan alasan lo menikah hanya karena cinta, aduh. Silahkan dipikirkan ulang berkali-kali ya. Karena biasanya kalau lo masih lulus SMA, kedewasaan lo tuh belum dewasa banget. Gimana sih? Maksudnya lo tuh belum cukup dewasa untuk berpikir dan menjalankan rumah tangga dengan baik. Menikah itu tidak segampang kuliah. Kuliah tuh jauh lebih gampang daripada nikah. Jadi kalau gue sendiri sangat tidak disarankan dulu untuk menikah muda ini. Ya kasihan pemerintah udah ada program KB lu nikah muda. Yang kedua, pilihannya yang paling umum adalah kuliah. Nah kuliah ini juga nggak melulu masuk universitas negeri. Karena kan biasanya yang terngiang-ngiang di telinga dan di sekitar lingkungan lu adalah masuk universitas negeri. Kenapa orang-orang lebih milih universitas negeri? Pada dasarnya biayanya relatif murah. Tapi sebenarnya ada banyak juga pilihan lain. Jadi untuk kuliah sendiri, lo bisa milih berbagai jenis tempat kuliah atau perguruan tinggi ya bahasanya. Yang pertama tentu perguruan tinggi negeri atau PTN. Di mana jalur PTN ini memang sudah ditetapkan, lo bisa masuk melalui 3 jalur. Yang pertama SNBP pakai prestasi. Yang kedua SNBT melalui tes, dan yang ketiga jalur mandiri sesuai sama kebijakan kampusnya masing-masing. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di next episode untuk 3 jalur masuk perguruan tinggi dan tips apa yang perlu lakukan untuk bisa lulus di salah satu jalurnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua bisa juga masuk ke perguruan tinggi swasta. Nggak ada yang salah dari masuk perguruan tinggi swasta, itu nggak berdosa, dan banyak juga perguruan tinggi swasta yang kualitasnya nggak kalah sama yang negeri. Kita mungkin juga akan bahas ini lebih lanjutnya di next episode-nya ya. Kemudian yang ketiga, lo juga bisa milih perguruan tinggi yang setara perguruan tinggi ya, yang ada sistem ikatan dinasnya. Salah satu yang paling populer adalah Sekolah Tinggi Akuntansi atau biasa dikenal dengan STAN. Jadi kalau STAN ini keunggulannya dia nanti akan lebih mudah untuk menjadi ASN. Lulusannya itu akan lebih mudah menjadi ASN atau PNS. Nah betul. Biasanya emak-emak bapak kita tuh lebih suka yang pasti-pasti. Makanya kebanyakan anak-anaknya disuruh masuk ASN. ASN STAN ya. Ada lagi kok selain yang STAN. Ada juga STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dan masih banyak yang lain. Lo bisa kulik lebih banyak tentang itu juga. Dan mungkin akan gue bahas juga di next episode-nya. Lalu ada juga kuliah yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun. Biasanya kan kuliah itu rata-rata ngambil S1, di mana S1 itu minimal bisa ditempuh 3,5 tahun atau yang normalnya 4 tahun. Biasanya kalau orang jenius banget sih 3,5 tahun ya. Tapi yang normal-normal aja itu 4 tahun. Nah, kuliah yang di bawah 4 tahun itu namanya kuliah D3. Tapi D3 ini memang, tapi sebenarnya rame sih. D3 tuh masih rame kok, masih banyak yang ngambil D3. Cuman kesannya masih nanggung kalau menurut gue ya. D3 itu adalah sebuah gelar yang nanggung. Karena kalau misalkan lu D3, nanti ujung-ujungnya lu akan tetap butuh ijazah S1. Karena sekarang ijazah S1 yang lebih
diprioritaskan ketimbang D3. D3 tuh lu dapat ilmunya, lu dapat praktisnya. Tapi kalau misalkan untuk kayak kenaikan karir atau jenjang karir, ujung-ujungnya lu akan ngambil juga yang S1. Dan sering terjadi seperti itu. Orang udah kuliah D3 karena mau ngejar sambil kerja gitu ya. Ntar karena dia butuh untuk jenjang karirnya bakal ngambil S1 juga seperti itu. Ada banyak lembaga-lembaga yang seperti itu. Dan gak hanya di satu bidang. Biasanya yang paling banyak sih di bidang administrasi perkantoran ya. Tapi di bidang lain pun juga banyak. Itu untuk yang lanjut sekolah ya istilahnya. Jadi nggak harus ke universitas negeri kalau setelah SMA. Nah, kemudian yang terakhir, apakah bisa langsung kerja? Apakah lulusan SMA itu bisa langsung kerja? Jawabannya bisa. Ada nggak sebuah perusahaan besar yang bisa merekrut anak sekedar lulusan SMA? Bisa aja. Bahkan kalau di dunia digital seperti sekarang, itu potensinya lebih besar. Dengan syarat lo harus punya bukti bahwa lo punya skill tertentu yang bisa menjamin bahwa ketika perusahaan besar ini memperkerjakan lo punya skill yang itu. Contoh, yang paling banyak sekarang itu kayak misalkan programmer atau hal-hal yang berhubungan sama coding atau pembuat aplikasi atau web developer. Kalaupun misalkan lo nggak lulus SMA ya, terus tapi lo punya portofolio itu kayak bukti kerja lo, bukti hasil karya lo, yang bisa dilihat oleh si perusahaan dan ngelihat bahwa lo punya potensi, ya lo bisa aja di-hire tanpa harus punya ijazah SMA. Apalagi kalau modelnya kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan luar negeri itu tuh bisa banget kayak gitu. Dan yang namanya kerja sekarang kan nggak harus kerja masuk kantor ya, bisa kerjanya tuh remote atau sistem work from home. Selain skill-skill yang berhubungan sama web ya, ada juga skill-skill yang bisa di-hire seperti itu, di-hire profesional seperti itu walaupun lo nggak punya ijazah S1. Kayak misalkan graphic designer, kemudian fotografer, dan yang berhubungan sama dunia perdigitalan, karena itu yang rame. Ya, tapi kalau misalkan lo tidak punya salah satu skill yang gue sebutkan tadi, apakah lo akan bisa di-hire oleh perusahaan besar? Bisa aja. Tapi kerjaannya ya yang low budget. Bukan low budget istilahnya, yang lo dapatnya dikit gajinya. Atau pekerjaan-pekerjaan di posisi-posisi yang tidak membutuhkan skill khusus. Seperti misalkan UB atau office boy ya. Atau sekadar mengurus administrasi. Itu pun susah ya, kalau misalkan udah masuk ke bagian administrasi, lo tuh harus kayak masukin lamaran yang proper, punya gelar ya. Terus kalaupun masuk ke kerjaan-kerjaan yang lain, kayak misalkan yang ada sedikit kelihatan perusahaannya gitu ya, Indomaret, Alfamart itu tetap membuka lowongan untuk yang lulusan SMA. Tapi ya gitu, harus dimulai jenjang karirnya dari bawah dulu. Kalau dibandingkan dengan lo kuliah, lo kan mungkin bisa mulai dari nggak harus jaga tokonya dulu ya. Intinya kerja itu bisa kok tanpa ijazah S1. Tapi ya itu jenjang karirnya biasanya dan kebanyakan dimulai dari bawah banget. Jadi agak sulit kalau misalkan lo mulai dari orang yang backgroundnya lulus SMA lalu tiba-tiba gaji lo setara sama teman-teman yang gajinya misalnya yang gelarnya misalnya udah S1. Nah, dan yang bisa lo lakuin juga setelah lulus SMA, misalkan lo nggak mau kerja di perusahaan, lo nggak mau sekolah lanjut atau kuliah itu nggak mau, lo nggak mau nikah misalnya, lo juga bisa bikin usaha sendiri. Nah, kalau usaha sendiri kan nggak punya gelar ataupun punya gelar itu kan usahanya ada di tangan lo. Tapi yang gue sarankan, apapun yang lo lakukan setelah SMA, belajar itu mesti tetap harus dijalanin. Jadi kalau misalkan lo nggak mau kuliah, nggak mau sekolah lagi atau nggak mau kerja di tempat orang, let's say lo akan bikin usaha. Nah, untuk bikin usaha supaya usaha lo bisa berkembang dan bisa bagus jalannya, bisa stabil, berarti kan lo butuh belajar. Belajar tuh nggak perlu dari buku. Maksud gue nggak perlu yang kayak lo harus ngerjain PR tiap hari, nggak yang kayak SMA. Maksudnya belajar tuh kayak lo ada progres tiap hari. Misalkan jualan lo hari ini kurang atau sesuatu yang lo bikin tidak laku. Nah, lo harus nyari tuh sumber informasi untuk belajar. Kenapa? Apa yang salah gitu. Dari sana lo akan bisa mengembangkan diri untuk bisa mengupgrade skill, misalnya let's say jualan lo atau produk-produk yang lo hasilkan. Seperti itu. Jadi itu dia beberapa hal yang bisa lo lakukan setelah lulus SMA. Dan semoga ini bisa jadi gambaran akan apa yang akan lo pilih ya. Dan kalau gue bisa merekomendasikan, gue tidak akan mau merekomendasikan. Karena yang tahu diri lo dan keinginan lo adalah diri lo sendiri. Jadi coba dari sekarang,
bertanggung jawab sama apapun pilihan yang lo akan ambil. See you on the next episode. Bye-bye.